Halo adik-adik, berjumpa kembali sama ibu, sama kakak. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik pasti sudah kepingin mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah mandi semua kan? Sudah buangi semua kan? Juga sudah sarapan semua kan? Ya, pintar semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, yuk kita nyanyikan lagu Hebatlah Tuhan Yesus. Yuk kita berdiri, ngikuti ibu sama kakak pakai gerakan ya. Yuk kita berdiri. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, duduk yang manis. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa selalu melingkupi kami semua. Pada pagi hari ini Bapak, kami anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah kami bersuka cita untuk memuji, penuh semangat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang ibu mau tanya, musuhnya manusia siapa ya? Siapa musuhnya? Ayo siapa? Siapa? Ini siapa? Gambar apa? Iya, iblis. Nah, ini kita mau nyanyi lagu Iblis Itu Musuh Kita. Yuk kita nyanyi.
mempersiapkan hati kita karena apa? Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, duduk yang manis ya, telinganya dibuka, kita mau menyanyi lagu Ku Buka Hati ya. Firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, duduk yang manis ya. Yuk kita berdoa, yuk Kak. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong bimbing kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Yuk, sekarang adik-adik ambil Alkitab. Yuk, diambil Alkitabnya. Yuk. Ya, udah semua? Nah, sekarang kita buka perjanjian baru, yaitu apa? Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yuk, kita buka dulu ya. Nah, udah semua? Udah ketemu semua? Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Yuk. Ayo Kak, kita baca. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, hingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menghinakannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras dia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak."
Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang melihat sendiri hal itu ceritakan kepada mereka tentang apa yang telah jadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah pada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi selesai ya baca Alkitabnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ini suara apa ya? Ya coba siapa yang tahu? Didengarkan ya, suaranya apa? Kalau yang sudah pernah lihat film serem, film horor pasti tahu. Suara apa? Nah iya, suaranya sangat menyeramkan. Coba kita dengarkan. Serem ya adik-adik ya? Serem kan? Ya, serem sekali. Nah, adik-adik suka lihat film serem apa enggak? Ayo siapa yang lihat? Nah, di sini ya ada anak yang bernama Iwan. Nah, anak yang bernama Iwan itu adik-adik sukanya apa? Lihat film horor ya. Filmnya yang serem-serem. Film apa? Yang ada pocongnya. Yang ada apa itu? Yang rambutnya panjang, bajunya putih ya. Nah, dia sukanya lihat film yang serem-serem. Padahal ya adik-adik, yang namanya Iwan itu penakutnya setengah mati. Tapi dia sukanya lihat film serem. Jadi kenapa? Kalau dia mau tidur, dia takut tuh lampunya dimatiin. Karena apa? Karena dia ketakutan ke bawah film yang tadi lihat. Nanti kalau di kolong kasurnya ada apa itu yang keluar ya. Terus dia kalau mau ke kamar mandi, adik-adik gimana? Takut apa enggak? Nah, kalau Iwan itu takut, dia pasti manggil, "Mah, Pah, diantarin ke kamar mandi." Nah, itu karena apa? Karena sering lihat film horor. Jadi Iwan jadi khawatir, ketakutan, tidak punya kekuatan. Kalau adik-adik enggak ya, semua adik-adik berani kan? Nah sekarang ceritanya tentang apa? Tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, ya, pada waktu Yesus memberitakan firman Tuhan, dia pergi ke satu desa ke desa lain. Nah, suatu saat dia sampailah ke daerah yang bernama daerah Gerasa. Nah, dia naik itu perahu adik-adik sama murid-muridnya. Nah, setelah naik perahu, dia kan pergi sampai tuh ke tepian. Nah, tiba-tiba dia pas belum turun ya adik-adik udah teriaki, "Hei kamu, ngapain kamu kesini?" Ada siapa adik? Ternyata ada orang gila adik. Orang gilanya teriak-teriak. Tadi bilang apa? Tadi coba kita baca. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah kan. Lalu kenapa dia
menyembah, tapi walaupun dia berteriak, dia menyembah dan berkata dengan berteriak, apa urusanmu dengan aku? Kayak gitu adik-adik. Nah, semua orang yang ikut Tuhan Yesus pada termelongo, pada bertercengang, kok ada orang gila ya di situ. Orang gilanya tidak pakai baju adik-adik, cuma pakai celana saja. Nah, dia teriak-teriak. Terus Tuhan Yesus mendekati orang gila itu. Nah, orang gila itu kan sujud menyembah sama Tuhan Yesus ya. Terus Tuhan Yesus gimana? Memegang kepalanya. Terus Tuhan Yesus berkata gimana? Hei, engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, kita bisa baca di Markus 5 ayat 8. Nah, hei engkau orang jahat, keluar dari orang ini. Nah, yang gitu terus gimana? Orang jahat itu ternyata adik-adik dirasuki oleh rohnya yang banyak sekali. Rohnya bernama apa? Legion. Karena apa? Kenapa dikatain legion? Karena dia banyak sekali, nyampe ribuan. Nah, kata roh jahat itu bilang kayak gini adik-adik, aku mau keluar dari orang itu. Ini yang berkata siapa? Roh jahatnya adik-adik. Tapi aku mau masuk ke babi-babi kayak gitu. Nah, Tuhan Yesus mengabulkan apa enggak? Di situ ada kawanan babi yang banyak sekali yang lagi dicari makan di situ ya. Ada yang nungguin juga. Terus Tuhan Yesus lihat itu ada babi. Babinya ada banyak sekali adik-adik. Ada berapa? Kira-kira 2000 babi. Maka Tuhan Yesus bilang gini, baiklah, kamu boleh masuk ke babi-babi itu, tapi kamu harus keluar dari orang itu. Nah, terus roh jahat keluar dari orang itu adik-adik tiba-tiba dan masuk ke babi-babi itu yang kira-kira jumlahnya 2000. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Orang itu jadi sehat lagi, tidak gila lagi. Tapi gimana dengan babi-babinya adik-adik? Wah, babi-babinya terjun ke jurang. Terus gimana adik-adik? Semuanya mati adik-adik, mati semua. Nah, orang-orang yang lagi mengembalakan itu babi-babinya semua pada kaget, pada lari pergi ke kota dan memberitakan pada orang-orang, kamu tahu apa enggak? Ada Yesus yang bisa menyembuhkan orang gila itu yang kita rantai, kita selalu ikat tapi selalu bisa lepas. Dia sudah bisa sehat kembali. Nah, lalu orang-orang itu ada yang tidak percaya, ya, adik-adik terus pergi semuanya pada datang semua ke tempat orang itu. Ternyata orang itu sudah sehat, sudah pakai pakaian. Nah, karena ketakutan mereka menyuruh Yesus untuk pergi dari daerah itu. Nah, lalu Yesus pergi naik perahu bersama murid-muridnya. Nah, tiba-tiba orang yang sudah pakai baju itu berlari-lari. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kayak gitu. Yesus bilang gini, kenapa? Ada apa? Aku mau mengikut engkau. Aku mau jadi murid engkau, kata orang gila yang sudah sehat itu adik-adik. Tapi Tuhan Yesus berkata gimana? Tidak, kamu tidak usah ikut. Kamu beritakan aja di daerahmu dan kampungmu betapa kasih Tuhan dan mujizat Tuhan itu nyata. Nah, maka orang itu tidak jadi ikut dan tetap tinggal di daerahnya dan memberitakan firman Tuhan. Begitu kasih dan hebatnya Tuhan Yesus. Nah, itu juga adik-adik ya, kalau anaknya Tuhan Yesus itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya. Kenapa? Tidak perlu takut sama setan. Karena apa? Setan itu memberikan kita perasaan untuk takut supaya kita tidak berani menjadi anak yang penakut. Tidak bisa. Kalau anaknya Tuhan Yesus itu apa? Anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang kuat. Nah, ibu punya singkatan nih. Kalau
Adik-adik udah tahu kan kalau PHK, siapa yang tahu PHK? Nah, tahu semua ya. Kalau PHK itu kalau orang kerja terus kerjanya tidak benar dikeluarkan, atau kalau perusahaannya sudah tidak bisa beroperasi, maka karyawannya akan dirumahkan semua. Nah, namanya PHK. Tetapi kalau di sini ya Ibu kasih PHK itu artinya anak-anak yang pinter, yang hebat, dan yang kuat, tidak takut sama iblis, tidak takut kalau tidurnya lampunya dimatikan, tidak akan ada di bawah ranjang keluar setan, tidak ada, semua takut. Karena apa? Tuhan Yesus lebih hebat daripada setan, kan kita anaknya Tuhan Yesus, ya kan? Nah, adik-adik, sekian cerita dari hari ini. Nah, Ibu mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya tadi sudah dibaca, yaitu apa? Markus 5 ayat 8b. Coba dibuka yuk Kak. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ayat hafalannya itu sedikit tok, pasti hafal semua. Ayo 1, 2, 3. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, yuk coba sekarang ditutup Alkitabnya. Coba kita, ayo baca. Udah hafal semua ya? Yuk, 1, 2, 3. Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Nah, pintar semuanya. Nah, ya. Nah, sebelum kita persembahan, kita ada yang mau nyanyi adik-adik, teman-temannya adik-adik ya. Persembahan pujian dari adik Alena. Yuk kita dengarkan. Allahku betah, kuatlah berkata, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku betah, kuatlah berkata, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, guru miliknya, sunya miliknya, bintang-bintang di jalannya. Oh oh, Allahku betah, kuatlah berkata, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, adik-adik sudah dengar kan? Alena menyanyikan lagu bagus semua kan? Suaranya bagus ya, pintar ya Alena bisa nyanyi. No, kita sekarang mau nyanyi ada kuasa dalam darahnya ya. Yuk kita nyanyi. Perlu takut karena apa? Darah Tuhan Yesus di kayu salib sudah mengalir di diri kita, dan kita akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, dan anak-anak yang pemberani. Nah, sekarang saatnya persembahan ya adik-adik. Nah, persembahan kita mau nyanyi Yesus yang terbesar, yang terkuat dan terhebat. Yuk kita berdiri, kita mau nyanyi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat,
Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Yuk, kita mau berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Nah, jadi pernah kita kemarin Ibu pernah nyanyi sama kakak yang 5 jari ya. Yuk kita nyanyi 5 jari dulu yuk. 5 jari aja, enggak usah 1 sampai 10 ya. Yuk kita nyanyi dulu. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Nah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu mendidik kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, yang kuat, dan yang hebat, tidak takut oleh apapun. Bapa, kami juga datang membawa persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, semoga untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami anak-anak-Mu untuk hari-hari selanjutnya. Tuhan akan memberkati dan melindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita mau menyanyi apa? Kalau kemarin adik-adik takut, khawatir, sekarang sudah tidak takut sama setan, sama apapun ya. Nah, kita menyanyi lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Yuk kita berdiri lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Nah, adik-adik, ibadah hari ini memberikan kita selalu apa? Semangat, karena Tuhan memberikan kita firman yang luar biasa untuk hari ini. Nah, jadi tetap jaga kesehatan, tetap belajar yang tekun, menurut kata mama dan papa, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Dadah.